Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam. Om Swastiastu. Kami dari LM. Lawan. Baik, di sini perkenalkan saya Yose Gunung Kidul sebagai moderator, di mana di sini kami menyediakan ruang diskusi yang membahas berbagai isu menarik tentunya tentang pembangunan dan kehidupan masyarakat, tentang infrastruktur. Nah, jadi pada episode kali ini kita ditugaskan di mata kuliah Pancasila untuk membuat video podcast. Dan pada episode ini kita mengangkat topik yang sangat dekat dengan aktivitas sehari-hari, yaitu tentang infrastruktur. Dan infrastruktur yang kita bahas kali ini tentang jalan tol. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu jalan tol itu seperti apa. Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur strategis yang berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat pula sejumlah tantangan dan dampak yang perlu kita pahami bersama. Mulai dari pembiayaan, pembebasan lahan, dan pengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar tentunya. Untuk itu, pada topik kali ini, pembahasan kita akan lebih mendalam tentang jalan tol. Lalu di sini telah hadir beberapa narasumber dan rekan-rekan kami. Ada perkenalkan. Kenalkan, nama saya Raffi Indrapak. Saya Divano Kendal. Saya Arya Lampung. Saya Lutfi Subang. Saya Sahrul Klaten. Baik, semoga perbincangan kali ini dapat menambah wawasan kita mengenai infrastruktur dan peran dari jalan tol dalam pembangunan di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan mulai diskusi pada malam hari ini tentang infrastruktur jalan tol. Baik, yang pertama saya akan bertanya kepada wilayah dari Mas Syahrul, yaitu Klaten ya Mas. Oke, baik. Nah, ya. Jadi pertanyaannya tuh sebenarnya simpel sih. Ya. Keberadaan tol itu dapat mendorong Klaten menjadi kota transit atau untuk menjadi investasi, Mas? Malahan. Sebenarnya ini Mas, kalau dilihat dari peta geografinya ya. Ya, betul. Sebenarnya Klaten itu terkenal karena keberadaan Solo sama Jogja. Kalau dilihat di peta itu kan Klaten ini kan berada di Tengah-tengah ya. Jadi kalau orang mau dari Jogja mau ke Solo pasti lewat Klaten. Dari Solo mau ke Jogja pasti lewat Klaten. Nah, sedangkan dua kota itu tuh kalau menurut saya termasuk magnet ya. Magnet, entah magnet pariwisata, pendidikan, atau investasi. Kalau dikatakan investasi, sebenarnya letak investasinya itu berada di kedua kota itu tersebut. Jadi kalau dikatakan Klaten adalah apa ya namanya? Dikatakan Klaten adalah investasi, sebenarnya ya tidak 100% benar. Jadi kayak Klaten itu sebagai jembatan. Jadi kalau dikatakan transit mungkin iya, ramainya Klaten itu karena transit itu tadi Mas. Jadi sebelum ada tol yang ya dari kita semua udah pada tahu lah, tol Jogja Solo itu ya. Ya, Tol Jogja Solo itu kan lewat Klaten gitu. Jogja tuh, Jogja. Tol Jogja Solo itu Oh, singkatan? Joglo. Joglo. Tol Joglo. Jogja Solo. Jadi dibangunnya tol itu tuh ya karena menghubungkan kedua kota itu tadi. Jadi menghubungkan, terus kebetulan lewatnya Klaten. Jadi ya kalau dikatakan tempat transit ya bisa jadi gitu Mas. Tapi kalau investasi mungkin enggak. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin investor mulai melirik-lirik lah, karena Klaten kan dilewati dari apa? Jogja dan Solo. Iya, iya. Jadi mungkin sekarang kayak lebih banyak lah yang tertarik. Apalagi kan sekarang juga Klaten udah lebih maju ya Mas. Oh iya, Banyak betul. kemajuan. Kalau dari kemajuan terutama infrastruktur ya. Kalau saya lihat itu ya apa ya, dari jalan-jalannya itu juga sudah dikatakan bagus ya, terus jalan utamanya Jogja Solo itu tadi, terus kemudian ditambah dengan keberadaan tol itu tadi, yang mana beberapa exit tolnya juga masuk Klaten terutama. Nah,
Kalau dari segi pelirikan investor itu kebanyakan kalau saya lihat ya di sekitar exit tol itu aja. Sekitar exit tol itu kalau dilihat dari kondisi sekarang tanahnya udah, harga tanahnya udah mulai naik. Jadi kalau di bagian yang Klaten pelosok sebelah timur itu kan jauh dari exit tol tadi. Tapi kalau dari apa namanya segi investor tetap ya nggak begitu berpengaruh sih, hanya di sebagian kecil yang dekat exit tol aja gitu mas. Oke, jadi memang keberadaan dari Klaten sendiri di sini memang bisa menjadi kota transit dan mungkin investor mulai melirik lah sedikit-sedikit Ya, ya. dengan adanya gerbang tol di Klaten tersebut. Untuk selanjutnya yaitu geser kita ke wilayah Subang. Nah di sini ini mas tentang gimana sih sinergi antara jalan tol Cipali, tol Patimban dan pelabuhan Patimban dalam membentuk koridor logistik nasional melalui jalan tol tersebut. Bentuknya apa? Ini apa? Sinergi, jadi sinergi. keterkaitan lah, keterkaitan sinerginya. Mungkin ya ketiga jalan tol itu ya mas. Ya, Mungkin itu apa ya, pusat keluar masuk lah, apa ya, logistik lah. Mungkin di apa ya, di kan samping Subang kan ada Jabodetabek kan, pusat perdagangan ya, Kota mungkin metropolitan kan, ya. metropolitan. Sedangkan di Subang ini kan mau maju sebagai Subang Smartpolitan. Nah mungkin ya. diadakannya ada jalan tol itu bisa apa, bersebar luas lah logistiknya ke depannya, mungkin begitu. Jadi memang keberadaannya dari kedua tol dan pelabuhan ini saling keterkaitan lah. Jadi kayak supaya agar tercipta sustainability berkelanjutan juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu dari wilayah Lampung, Pulau Sumatera. Jadi di sini kita ada teman yang berbeda pulau, yaitu dari Pulau Lampung. Ya, Yang ya, Benar kebanyakan sekali. jalannya rusak ya mas. Benar. Kebanyakan jalannya rusak ya teman-teman. Viral juga tuh ya. Iya, ya, viral. benar. Nah, pertanyaan lebih menjurusnya kan itu kan jalan raya. Nah, kita ke jalan tol dulu. Oke, siap. Oke, jadi gimana sih peran jalan tol ini dalam distribusi pertanian dan perkebunan di wilayah Sumatera sendiri? Untuk distribusi apa? Pertanian Dan perkebunan. Nah, yang saya tahu ya, kan Ya. di Sumatera khususnya Lampung itu pertaniannya itu ada kopi, singkong, sama sawit, pokok sama jagung. Ya. Yang dimana kalau misalkan mau ngirim itu pasti lewat jalan tol. Untuk kalau misalkan bawah itu pasti nggak bisa. Kenapa ya mas? Kenapa? Karena jalannya jelek. Oh, iya. Jalannya jelek. Dan banyak juga kalau misalkan melewat dari bawah itu banyak juga terguling ya, itu mengakibatkan rugi, Iya, kerugian. kerugian. Jadi kan jatuh kan hasil Iya, pertaniannya. betul. Mobilnya kaya. Terus dan banyak juga yang mengeluh tentang tarif tol yang sangat mahal dari Gunung Sugih ke Bakauheni aja hampir 100 berapa gitu. Dan ya padahal memang dekat, dan hasil pertanian pun tidak seberapa, dan Ya, singkong di sana murah, dibilang murah, hanya 2.000 per kilo. Makanya di sana kami ya begitulah cara Apa adanya, apa adanya. mas. Ya. Yang penting masih bisa makan. Makan singkong mas? Singkong Makan hasil pertanian sendiri. Ya. Jadi memang untuk Lampung ini jalan tol itu bermanfaat, tapi ya mungkin tarifnya ya mas. Iya, tarifnya disesuaikan Ya. dengan kondisi di Lampung sendiri. memang cepat, dari Bakauheni ke ini memang cepat, tapi tarifnya yang mahal. Mungkin karena dari apa perusahaan swasta jalan tolnya Iya. juga belum balik modal. Iya, mungkin. Makanya sangat mahal tersebut. Nah, baik, selanjutnya setelah dari Lampung, Pulau Sumatera, kita geser lagi ke Pulau Jawa, yaitu ada di utara Pulau Kabupaten Kendal. Nah, di Kendal sendiri kan terkenal dekat dengan pusat dari Jawa Tengah, itu Semarang. Nah, kebanyakan adalah industri ya mas. Industri Ya, jadi terkenalnya. nah,
Maka dari itu, nah di sini tuh jalan tol tuh seberapa berkontribusi sih untuk keberlangsungan dari industri di kawasan Kendal tersebut? Kalau menurut saya sendiri ya Mas, Ya. untuk tol yang ada di Kendal itu menurut saya sangat berpotensi untuk perekonomian Kabupaten Kendal. Ya. Karena kan Kendal sendiri ada salah satu pusat kawasan industri yang namanya Kendal Industri Industrial Park ya? Industri Ya, Park, Industrial Industrial Park. Park. Ya. Itu baru aja. baru lagi di launching juga sama Pak Jokowi lalu Ya, betul. kerjasama dengan luar negeri juga. Dengan Ada adanya stop. tol itu sangat berpengaruh sekali. Jadi bahan-bahan logistik yang ada mungkin dari Jakarta atau mana gitu kan mengirim ke Kendal itu sangat cepat, Ya. efisien. Kalau dari saya seperti itu. Nah, kalau itu kan untuk apa? Dari kawasan industri ya, Mas. Nah, sekarang tuh untuk masyarakat lokal atau UMKM-nya tuh berdampak nggak sih apa dengan adanya kawasan industri tersebut, atau mungkin UMKM-nya lebih maju lah dengan adanya apa kawasan industri tersebut? Kalau dari potensi UMKM-nya, menurut saya sangat berpengaruh sekali di sekitar area jalan tol. Ya. Jadi warga-warga di situ kan di situ mesti ada rest area tuh. Jadi melibatkan warga untuk berjualan atau berdagang di rest area tersebut. Itu mungkin kalau yang daerah-daerah atas itu belum kena dampaknya Mas. Soalnya jauh juga toh Ya. antaranya tol sama yang daerah atas itu menurut saya. Dan jaraknya pun juga lumayan ya, Mas. Lumayan ada 1 jaman. Jadi memang di Kendal ini industri apa kawasan industri itu memang baru di genjot-genjotnya ya. Lagi salah satu potensi ekonomi yang tinggi lah. Ya, betul sekali. Dan apalagi dengan adanya jalan tol memudahkan dari aksesibilitas Ya. ke kawasan industri di Kabupaten Kendal sendiri. Baik, selanjutnya kita akan geser ke agak sedikit ke bawah, yaitu Kabupaten Magelang. Nah, di sini Magelang kan dilewati tolnya cuma ini ya? Ya mungkin sama kayak Paling lonya salah 3. Ya cuma salah 3 ya. Magelang juga Magelang Oh, ikut, tapi cuma sedikit ya. Sebagian. enggak, hampir kayak membelah apa ya? Oh, belah tengah-tengah. membelah Magelang. Berapa kecamatan di Oh iya iya. Nah, nih. Magelang bagi Kabupaten 2. Magelang ini. Magelang kan 2. Kabupaten spesifiknya ke kabupaten bukan Magelang. Nah, kalau Magelang kan ini kan apa? Identiknya kan dengan pertanian ya, Mas. Iya. Apalagi dari atas-atas karena dingin dan pertanian di situ banyak. Nah, di sini pertanyaannya tuh mengingat Magelang merupakan daerah wisata dan pertanian, akses jalan tol itu tuh dapat meningkatkan sektor pariwisata itu mengurangi kualitas lingkungan nggak? Kenapa? Lanjut aja. Tadi masnya ketawa nggak jelas. Nah, jadi kan mengingat Magelang ini kan kebanyakan pertanian dan daerah wisata. Nah, dengan ada itu tuh akses tol itu dapat meningkatkan sektor pariwisata itu tuh apakah tanpa mengurangi kualitas dari lingkungannya, Mas? Kalau mengurangi kualitas dari lingkungannya tuh kalau kelihatannya enggak, soalnya dari yang dilewatin tolnya itu sama daerah yang peruntukan lahannya untuk pertanian itu lumayan jauh juga. Tapi memang ada beberapa jalan tol yang itu harus menggusur tanah yang sebenarnya dari dulu itu Pertanian. ya, sawah untuk pertanian padi sama Ya. Jadi itu ya sebenarnya apa, mengurangi sebenarnya lingkungannya terdampak, tapi kan juga Ya. aksesibilitasnya ya, jadi lebih bagus ya. Jadi ya sebenarnya itu ada yang harus diperbanyak salah satu. mungkin kalau misal kayak untuk poin plusnya ada tol yang di Magelang itu kan kebanyakan dari mata pencahariannya Ya. ya itu Pencaharian. penduduk Magelang itu kan Ya. di pertanian. Ya, betul, Mas. Nah, mereka itu kan sering kirim hasil
pertaniannya kayak sayur-sayuran mungkin ke Jakarta, ke Surabaya atau beberapa kota-kota besar yang ada di Jawa. Nah itu kalau misal sayur kan nggak bisa bertahan Ya, lama. benar, Tapi Mas. dengan adanya tol justru lebih mempercepat pengiriman Ya, sayurnya, mengurangi- logistiknya, iya, distribusi. mengurangi rugi dari petani. Kiriman. Ya, benar. Nah, jadi memang sebenarnya jalan tol di Magelang sendiri itu dapat meningkatkan konektivitas ya. Sangat-sangat membantu ya, walaupun ada beberapa lahan pertanian yang tergusur. Tapi memang ya betul. Masalah kan ada uang ya. Tapi kalau dikatakan apa ya, menggusur itu ya sebenarnya hal yang lumrah sih, Mas. Ya. Karena poin yang pertama itu kan kalau lahan itu nggak bisa bertambah ya, sedangkan pembangunan harus tetap berjalan. Iya. Jadi ya mau nggak mau sih, Ya, karena benar. setiap ada yang dibangun pasti juga ada resikonya. Ya, apalagi Setiap sekarang ada yang datang juga pasti ada yang Oh, Iya. Kalau ada lu Apalagi gimana? sekarang masuk ke era apa? Era modern ya, Mas. Indonesia mau gencar-gencarnya tentang infrastruktur. Nah, setelah kita mendengarkan pengalaman dan ide-ide dari teman-teman kita ini, nah selanjutnya ini ada pertanyaan besar ya, untuk dijawab kita semua sebenarnya. Kita diskusikan gitu Iya, ya. diskusikan bersama tentang infrastruktur jalan tol ini. Oke, baik. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan untuk umum atau untuk semua dari di sini ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya itu tentang pemerataan dari jalan tol sendiri. Menurut dari teman-teman tuh sekarang kan pemerataan tuh belum merata ya, baru di pembangunan di Jawa dan di Sumatera ya terutama. Nah, menurut teman-teman tuh pemerataan tuh memang harus dilakukan sekarang atau kita lakukan memang di tahun tertentu, karena memang mengingat di bagian Indonesia Timur dan juga anggaran dari negara kita sendiri sangat-sangat terbatas. Nah, menurut teman-teman tuh bagaimana? Mulai dari Mas Syarif. Kalau menurut saya tentang pemerataan pembangunan ya, Iya. terutama pembangunan infrastruktur. Jadi yang seperti yang apa namanya dikatakan di awal kan, infrastruktur itu bagian penting ya dari kehidupan kita. Kemana-mana kita juga lewat jalan. Terus tadi juga udah dibahas manfaat jalan tol dari masing-masing daerah gitu kan. Nah, kalau menurut saya pemerataan itu harus segera diterapkan sih, karena yang namanya pembangunan itu kan nggak setahun 2 tahun jadi ya. Jadi kalau pemerataan itu kan butuh waktu yang lama. Jadi Jangka panjang. ya jangka Iya, panjang, jangka gitu ya, panjang. jangka panjang. Jadi kalau kita mulai nanti ya jangan ini apa namanya, terutama di Indonesia bagian timur akan semakin tertinggal, karena kalau dilihat jumlah pembangunan infrastruktur itu mayoritas di Jawa ya teman-teman ya. Iya benar, di Jawa. Mayoritas di Jawa, jadi ya kayak di pulau-pulau Sulawesi, Papua itu masih jarang ya dikatakan jalan tol itu. Nah, sedangkan mereka juga pasti membutuhkan. Jadi kalau dikatakan yang Mas Yose tanyakan tadi, simpulannya dari saya pemerataan pembangunan harus segera dilaksanakan. Begitu. Oke, jadi memang dari pemerataan di Indonesia pun memang sekarang sudah mulai ya sedikit-sedikit, tapi memang belum Butuh waktu ya. ya butuh waktu, apalagi mengingat di Indonesia Timur juga sangat-sangat susah, apalagi geografisnya yang sulit, teman-teman. Ya, jadi baik, memang kesimpulannya dari pertanyaan pemerataan di jalan tol di Indonesia sendiri itu memang untuk dari sekarang memang lumayan susah, dan memang dari pemerintah sendiri mungkin banyak mempertimbangkan apalagi tentang anggaran dan logistik serta geografisnya ya Mas, yang sangat-sangat rumit apalagi di daerah Iya, Papua iya, betul. dengan adanya yang masih ada konflik. Oh iya iya. Nah, sebenarnya sangat-sangat berbahaya Sangat bagi beresiko juga ya, ya. bagi pekerja yang Kerjanya. betul sekali, bagi pekerja yang menjalankan tugas Nah, di sana. Baik, untuk selanjutnya ini pertanyaan tentang lebih ke keselamatan ya. Jadi kan sekarang udah masuki ke era teknologi AI, Iya. Artificial Artificial Intelligence dan Intelligence. IoT. Menurut dari teman-teman tuh
penggunaan teknologi AI dan IoT itu dapat meningkatkan keselamatan serta efisiensi operasional jalan tol di masa depan. Nah, menurut teman-teman tuh memang AI itu dibutuhkan nggak sih untuk jalan tol ini ke depannya, apalagi di masa depan yang semuanya serba canggih dan serba listrik mungkin. Ya teman-teman, Jadi kalau jadi kayak dibutuhkan atau enggak, ini itu mungkin kayak dibutuhkan buat untuk efisiensi ya. Tapi untuk menjamin keselamatan dari mungkin pekerja atau pengguna Jalan jalan tol itu kayaknya 100% menjamin keselamatan juga nggak mungkin. Apalagi pasti ada satu dua masalah yang disebabkan dari sistemnya. Tapi kan itu mungkin juga bisa diatasi dengan mungkin upgrade terus atau ya nanti mungkin pasti ada perkembangan atau yang bisa digunakan untuk meminimalisir trouble dari sistemnya tadi. nah, kalau dari itu tuh menurut saya gini Mas, kalau dari AI itu sebenarnya bagus, tapi orang-orang Indonesia nya Mas, nah yang tahu sendiri lewat bau jalan, lewat bau jalan nih loh yang sangat-sangat sangat-sangat meresahkan. Dan mungkin kebanyakan mobil-mobil sekarang yang sudah AI canggih pun kewalahan menghadapi itu Mas. Iya, ada kayak gitu, apalagi sekarang kebanyakan tol paling mobil bagus kan bisa tembus sekitar 200 lebih bisa tembus. Dan mungkin sebenarnya ya namanya jalan tol lebih bebas hambatan, tapi ya tetap harus dibatasi lah untuk juga ya. keselamatan itu sendiri. Lebih ke kesadaran dari Ya masyarakatnya memang harus edukasi ya, SDM dari masyarakat Indonesia sendiri. Kalau ini mas, AI diintegrasikan sama infrastruktur, saya malah kepikiran ke lampu merah, traffic light. Ya, Jadi kan kalau kita lihat mayoritas di kota-kota, terutama ya di Jogja inilah gampangannya, itu terutama di pagi sama sore hari itu pasti kan macet itu. Di lampu merah beberapa titik. Nah itu saya malah kepikiran gini, lampu merahnya itu dikonsep pakai AI. Jadi AI itu buat sensor pengguna jalannya. Jadi kenapa kok bisa macet? Karena lampu merahnya terlalu lama. Jadi yang depan berhenti, nggak jalan-jalan, yang belakang sudah numpuk. Padahal volume pengguna jalannya sedang padat-padatnya kan, dan udah merawan seperti itu. Nah, jadi AI-nya itu kalau menurut pemikiran saya itu kalau pakai sensor, jadi kalau lagi rame itu merahnya dicepetin. Jadi ya cepet aja merahnya cepetin, hijaunya dilamain, jadi kan nggak menumpuk ya di lampu merah itu. Nah nanti kalau sudah sepi, nah baru Kembali lagi. AI-nya memprogram sendiri nih, sensor sendiri. Oh ini, nah kalau bahasa manusianya, oh ini lagi sepi. Nah nanti dinormalin lagi. Jadi kalau menurut saya malah itu lebih efisien kalau diterapkan AI di bidang infrastruktur. tapi mungkin itu lebih ke Eropa ya Mas. Indonesia kan tahu sendiri, motor udah di depan Iya, marka, iya. di depan lampu merah. Iya. AI-nya bingung ini mau Kembali. mau namanya sensornya bingung ini. Kembali lagi ke ya, SDM ya? SDM. kok ada Ya, Bingung bingung ini, ini. kok ada orang seperti ini? Iya, makanya. Jadi memang sebenarnya AI ini memang harus lebih diedukasi lah. Dan untuk pengendara mungkin di Indonesia lebih diedukasi dan lebih ke ini ya teman-teman, pembatasan pembelian dari setiap kendaraan. Jadi memang ya menghindari penumpukan seperti itu. Jadi kita menggunakan angkutan umum, lebih baik menggunakan angkutan umum seperti kalau di Jogja Trans Jogja, atau di Jakarta Transjakarta, dan di Surakarta itu ada Mas BSD, Batik ya, Sumatera. Batik Sumatera. berhubung dari ini angkutan kan mungkin ada beberapa kota itu kalau misalnya nanti dikurangi untuk volume kendaraan. Ya, pembatasan Pembatasan pembelian. kendaraan. Tapi kan kalau infrastruktur angkutan umum yang Ya. memadai kan cuma buat kalau selama ini kan baru ada di kota-kota besar Ya, mungkin benar. Subang itu Iya. kan
Ya belum lah. Itu nanti solusinya gimana kalau misal ada pembatasan itu? Nah mungkin kalau dengan adanya pembatasan ini lebih ke ini mas, kayak setiap apa kakak, nah itu tuh minimal didata lah, jangan sampai punya kendaraan yang berlebihan gitu. Oh, itu ini mas, kalau soal regulasi yang sampean sampaikan tadi, Ya. saya tuh jadi keingat ini Cina. Jadi sempat saya dengar berita kalau di Cina itu regulasinya itu soal umur kendaraan. Jadi di sana itu kayak sekian tahun gitu, itu 30 tahun kendaraan tersebut itu kalau sudah berusia 30 tahun harus di apa namanya, dirucat. Jadi di sana itu ada tempat kayak daur ulang gitulah. Ya. Jadi kendaraan dihancurkan terus ya udah nggak dipakai lagi gitu. Nah, tahunya dari mana? Ya dari data di sana itu kan lebih tersistem lah ya. Ada datanya. Jadi setiap pemilik kendaraan yang sudah berusia 30 tahun kendaraannya itu dikasih kompensasi dari pemerintah. Jadi nggak cuma-cuma ya Nggak kayak cuma- diganti, nggak cuma mana Diminta ini mobil, lah. nggak. Enggak semena-mena gitu Ya, Ya, sebenarnya. benar. Jadi sana itu dikasih kompensasi. Tersistem. Ya makanya kalau kita lihat di Cina itu kan biarpun kita lihat di sosmed juga ya, Ya. itu kan nggak ada yang mobil-mobil yang jadul-jadul, Ya, nggak ada. benar, Mas. Mayoritas mobil baru semua ya, karena itu tadi. Itu juga termasuk mengurangi resiko angka kecelakaan. Betul. Itu. Mungkin tambahan ya mas untuk regulasi kan kalau misal saya lihat ya misal di Jogja itu apalagi di mana saja Ya. kan saya lagi motoran lihat mobil gitu kan biasanya kan penumpangnya full atau Ya, gimana benar, kadang malah satu mobil itu satu orang mas jadi kan ruang jalan tuh kan Jadi apa penuh. ya, dipenuh Ya. harusnya tuh dikasih apa ya kayak aturan misal Minimal penumpang. mana Ya, gitu benar. mas minimal bilang untuk buat ya Mengurangi mengurangi kemacetan juga resiko kecelakaan Ya. itu Kalau enggak mobil itu buat kayak acara keluarga aja gitu. Kepentingan yang rusak Kalau enggak kayak di Jakarta sistem ganjil genap. Mungkin itu sudah diterapin dan apa? Berjalan dengan baik. Tapi di Jogja belum ya itu ya? Belum. Tapi yang kayak susah. kemarin kan hubar-hubar ada operasi apa? Zebra kan masih di sini ditunda, kan katanya ditunda sampai waktu yang belum ditentuin. Tapi di wilayah lain udah beroperasi. Iya. Mungkin karena di Jogja baru banyak apa? Pembangunan infrastruktur ya. Jadi mungkin apa? Ditunda sampai mungkin beberapa minggu lah dari pihak kepolisian sendiri. Nah, Jawab apa? baik, selanjutnya ini kita langsung ke pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari podcast kami tentang infrastruktur jalan tol. Nah, nih dari teman-teman nih kalau boleh berandai-andai jalan tol mana nih di Indonesia yang ingin teman-teman wujudkan dalam kurang lebih 10 sampai 20 tahun ke depan lah, dan dampaknya dampak apa yang ingin diharapkan dari teman-teman sendiri. Boleh salah satu jawab untuk rangkum semuanya. Nah dari teman sendiri gimana nih andai-andaiannya lah untuk terkait pertanyaan tersebut, bisa dijawab salah satu mungkin. Ya mungkin dari saya masukan untuk jalan tol kedepannya menuju Ya, generasi andai-andai emas. lah. Andai menuju generasi emas ya. Mungkin saya ngambil dari Kalimantan, provinsi Kalimantan. Jadi di provinsi Kalimantan itu ada ya yang kita tahu ya, ada ibu kota Nusantara. Mungkin saya ngambil contoh itu ibu kota Nusantara itu di tengah. Ibaratnya ya di tengah. Nah, nanti setiap provinsi, setiap apa ya kabupaten Kalimantan yang lain tuh mengikuti jalan menghubung ke pusat kota. Mungkin begitu. Baik, mungkin lebih ke apa, terintegrasi lah antara satu provinsi masuk ke ibu kota negara Nusantara, seperti itu agar lebih efisien tentunya. Kalau kita itu mungkin kan kalau di Kalimantan itu kita terhubung sama negara Malaysia, negara tetangga kan. Kalau sepertinya di sana itu ada jalur yang digunakan, jalur darat yang digunakan untuk ekspor impor barang dari sana ke Indonesia. Nah, mungkin dengan adanya
jalan tol itu lebih memudahkan akses ekspor-impor tersebut, apalagi langsung terhubung ke ibu kota negara kita. Oke. Tidak. Oke, jadi mungkin memang jalan tol di Indonesia sendiri memang harus lebih diperhatikan dan pemerataan untuk terutama di pulau-pulau selain Jawa ya, ya, Mas? selain Jawa, dan mungkin untuk pesan untuk pemerintah Ya itu juga. Republik Indonesia, uangnya jangan dikorupsi. Nah, itu Mungkin ya, diperhatikan lagi diperhatikan. Ya, di pulau-pulau Terutama Indonesia lain. Timur juga. Jangan dianak kirikan. ya, karena memang masih banyak Bagian- orang-orang kecil dan mungkin Ya. belum jalan pun belum aspal, Belum aspal aspal, dan ya. belum tersambung. Dengan adanya Ya. jalan-jalan tersebut mungkin kayak perekonomian mereka lebih Meningkat Ya, lah. meningkat seperti Iya. itu. Baik, sekian kesimpulan dari teman-teman, dan andai-andai lah kalau misal 10 tahun atau 20 tahun ke depan ingin membangun jalan tol di mana. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, banyak mungkin perkataan kami yang kurang berkenan kepada penonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you.